Baik teman-teman, jadi di sini kita akan coba optimasi code yang udah kita buat ya di video sebelumnya terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan soal LeetCode 1763 atau longest nice substring ya. Nah, mungkin sebelum kita bisa mempercepat algoritma yang udah kita buat, kita perlu mengidentifikasi dulu nih masalah-masalahnya tuh di mana aja sih di codingan yang udah kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan aku coba analisis ya. Yang pertama itu adalah yang ini teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita kan di sini pakai yang namanya unordered set ya untuk mengumpulkan karakter-karakter yang unik. Jadi kita nantinya akan membandingkan ke karakter-karakter yang unik tersebut ya. Nah, tapi di sini tuh ada masalahnya teman-teman. Yang pertama adalah memory space dari si unordered set itu in the worst case dia bisa sampai ON ya. Kenapa? Karena kan kita perlu simpen tuh elemen-elemennya ya, dan di keadaan terburuk kita perlu simpen semua elemen di input ya enggak? Oke. Nah, jadi memorinya itu kita bisa katakan ON ya in the worst case. Oke. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih cukup krusial lagi ya. Oke. Dan kenapa ini saling berkaitan ya? Jadi aku coba ke bawah dulu gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini aku coba hapus dulu ya. Tapi teman-teman ingat ya, kalau unordered set ya memorinya ON. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di for yang pertama ini yang aku coba highlight ini di sini ya, itu kan kita melakukan suatu iterasi looping ya. Nah, tapi di dalam si iterasi itu kita pakai yang namanya find. Nah, si find ini sendiri itu dia udah ON teman-teman ya enggak? Nah, tapi di saat kita iterasi dia ON sendiri, berarti totalnya itu adalah ON kali N ya enggak? Nah, berarti dia adalah ON kuadrat. Oke. Nah, begitupun juga kalau seandainya kita ke bawah teman-teman ya. Nah, ini aku coba hapus lagi biar nggak begitu mengganggu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini case-nya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita iterasi pakai for gitu ya, looping. Nah, tapi dalam iterasi itu kita ada find, di mana find-nya itu sendiri dia ON ya enggak, sedangkan si iterasinya itu sendiri dia ON. Nah, karena dari iterasi di dalamnya ada ON juga, maka totalnya adalah ON kuadrat gitu ya teman-teman ya. Jadi ada ON kuadrat di awal, ada ON kuadrat di loopingan yang setelahnya, maka dia algoritmanya cukup lambat. Oke. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mempercepat hal itu gitu ya. Nah, idenya gini teman-teman. Kita akan pakai konsep yang namanya bit set ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut competitive programming itu mungkin tahu ya konsep itu gitu ya. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena ini ada kaitannya dengan gimana kita bisa menghindari si find yang tadi ada di dalam iterasi for looping itu ya, yang menyebabkan ON kuadrat ya. Jadi kalau aku coba ke sini ya, kan awalnya kan kita coba kumpulkan karakter yang unik itu pakai unordered set. Kita tahu bahwa memorinya itu ON ya. Nah, gimana caranya kita bisa mempersingkat atau mengefisienkan ON memori ini gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara yang namanya bit set. Oke. Jadi kalau yang awalnya ON pakai unordered set, dengan bit set kita bisa turunkan jadi O1. Oke. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini, sebelum ke sana ya, aku coba jelaskan secara singkat apa itu bit set ya. Nah, jadi bit set tuh kira-kira gini teman-teman. Misalkan aku punya input gini ya, A, B, C. Oke. Nah, kita ingin supaya input ini itu bisa direpresentasikan sebagai suatu array yang elemennya itu kalau nggak 0, 1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi kita bisa misalkan gini ya, aku coba bilang 0, 0, 0, 0 gitu ya, anggaplah 4 awalnya. Nah, si A-nya itu yang tadinya aku di awal elemen ini, jadi kalau di bit set itu elemen pertama itu dia dihitung dari kanan teman-teman ya. Jadi dia nggak yang kayak yang lain yang dari kiri, tapi di bit set dia dari kanan ya. Nah, kan kalau teman-teman perhatikan di awal dia 0 kan ya. Nah, karena ada huruf A di input, maka kita ganti dari yang 0 jadi 1. Oke. Begitupun yang B ya, karena dia ada huruf B, maka yang awalnya 0 di elemen kedua dari kanan kita ganti jadi 1 juga. Begitupun dengan C dan seterusnya gitu teman-teman ya. Oke.
Nah, tapi ingat teman-teman, kalau di karakter Inggris gitu ya, kan ada A, B, C, D sampai Z kan ya. Maka sebenarnya ukuran bitsetnya itu nggak 4 ya teman-teman ya, tapi dia ada 26 ya. Karena kalau teman-teman hitung A, B, C sampai Z itu jumlahnya dia ada 26 huruf ya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba definisikan suatu bitset ya, di mana ukurannya itu adalah 26 karena ada kemungkinan 26 huruf kan ya. Oke. Nah, lalu ini ya itu akan nge-generate suatu representasi bitset yang awalnya dia tuh 000 gitu ya sebanyak 26 kali ya. Dengan yang indeks pertamanya inget ya, dia dihitung dari yang paling kanan. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 dan seterusnya sampai indeks ke 25 ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita punya si input ini nih, misalkan aku punya A, B, D gitu ya. Berarti karena A ini itu dia posisinya di pertama, jadi kita anggap mulai dari huruf A gitu ya. Jadi nanti ini yang awalnya dia indeks 0 ini nilainya 0, kita akan ganti ke 1 gitu ya. Nah, begitupun juga dengan B. B kan berarti di elemen yang kedua ini ya, yang awalnya 0 jadi 1 sampai ke D. Nah, ingat ya, yang C ini, yang C kan dia masih 0 nih, yang elemen ketiga dari kanan ya. Kenapa masih 0? Karena dia nggak ada di input. Nah, tapi D ada, karena D ada, jadi yang elemen keempat dari kanan yang awalnya 0 kita ganti jadi 1. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, jadi caranya gitu. Kita mulai ngoding aja ya biar teman-teman paham. Jadi di video kali ini aku akan coba optimasi code kita gitu ya, dengan seminimum mungkin perubahan. Tapi kalau bisa yang awalnya kita bits 18% aja, dengan perubahan yang minimum ini kita bisa bits hingga lebih dari 80% gitu ya. Nah, aku coba mulai ngoding ya, biar teman-teman lebih clear gitu ya. Kira-kira implementasinya seperti apa? Kita coba cek bareng-bareng ya. Jadi kita mulai dari hapus yang unordered set. Jadi instead of pakai yang ini, kita pakai yang bitset ya teman-teman ya. Nah, cuman ketika di C++ dan kita mau pakai bitset, maka jangan lupa teman-teman, kita perlu include bitset ya. Jadi ini include seperti biasa, aku coba mulai dari yang IO string dulu gitu ya. Baru setelah itu aku bisa include bitset gitu ya. Oke. Nah, setelah itu aku coba definisikan bitsetnya ini ya. Dia adalah 26 kan ya ukurannya ya. Nah, tapi di sini aku akan coba buat dua representasi bitset. Yang pertama itu untuk bitset yang huruf-huruf kecil atau aku sebutnya lower gitu ya. Yang kedua itu bitset untuk huruf yang besar atau aku sebutnya upper ya. Jadi ini pertama kita coba isi dulu ya. Isi semua karakter di input gitu ya. Kedua representasi bitset gitu ya. Kalau nggak lower dia upper. Oke. Nah, terus kita bisa iterasi ya for char j tiap karakter di input s gitu ya. Lalu kita coba cek ya, kalau misalkan dia lower, jadi kalau is lower, kalau misalkan karakternya itu huruf kecil gitu ya, maka kita akan masukkan ke representasi bitset yang lower ya nggak. Berarti lower dot set dari si C minus A. Nah, kenapa kayak gini ya? Aku coba jelaskan ini teman-teman. Ini aku coba pindah ke sini deh, ke gambar ini ya. Jadi ini itu namanya ASCII value ya, ASCII value. Oke. Ya, ini akan membantu kita mengapa tadi aku bilang dia C minus A. Maksudnya apa sih gitu? Jadi gini, kan kita kan ada dua representasi bitset ya. Misalkan aku mulai dari yang lower dulu. Yang lower ini kan awalnya dia kan sama dengan semuanya 0 gitu ya, sebanyak 26 kali, ya enggak? Oke, ada 26 nih elemen. Karena ada 26 huruf kan ya. Oke. Nah, terus aku punya input misalkan anggaplah A, C, D gitu ya. Oke. Ini input S-nya, anggaplah. Oke. Nah, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, kita mau ganti yang 0 di elemen pertama ini dengan 1. Kenapa? Ya, jadi ingat ya, elemen pertama dari kanan maksudnya ya kalau di bitset. Kenapa? Karena di input kita itu ada huruf A. Jadi yang paling kanan ini itu kita reserve, kita pesankan untuk huruf A, ya yang kecil. Oke. Nah, kalau ada huruf A kecil di input, maka yang awalnya 0 jadi 1, ya. Nah,
caranya gimana? Caranya kita bisa mengetahui posisi huruf A kecil di bit set, ya. Nah, caranya adalah kita bisa kurangi huruf A kita dengan huruf A-nya, ya. Dan ini kalau misalkan kita lihat di ASCII value yang di tabel ini gitu ya, kan huruf A kecil itu dia di sini teman-teman, dia di 97 ya. Oke, berarti ini tuh sama aja dengan 97 dikurangi dengan 97, ya, sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat posisi di bit set lowernya itu adalah di indeks ke 0. Indeks ke 0 kan di sini ya teman-teman ya, karena dia perhitungan indeksnya kalau di bit set itu dia dari kanan, ya. Berarti ini indeks ke 0 ya. Nah, jadi kita bisa dapat yang A. Nah, yang menarik adalah kalau kita mau coba cari yang posisi input karakter C, ya. Nah, C ini kita bisa dapetin dengan mengurangi A, ya nggak? Jadi C dikurangi dengan A, kan ini kan sama dengan, kalau C kan di sini berarti 99 nih teman-teman, ya kan? Nah, 99 dikurangi dengan A-nya kan 97. Nah, kita dapetin indeksnya itu sama dengan 2 dari kanan, yaitu untuk yang C. Berarti ya, si posisi huruf kecil C di bit set lower itu berada di indeks kedua dari kanan. Berarti yang ini kan ya. Nah, ini itu kita akan ubah dari 0 ke 1 karena ada huruf kecil C di input. Ya, sampai sini paham ya? Begitupun juga kalau misalkan kita berhadapan dengan upper, ya. Kalau upper berarti kan huruf besar ya. Nah, huruf besar kita nggak ngurangi dengan A huruf kecil, tapi kita kurangi dengan A huruf besar. Ya, jadi kalau misalkan aku coba hapus ini gitu ya. Ini aku coba rapikan dulu biar teman-teman lebih paham. Jadi ingat ya, lower dengan upper di awal sama. Jadi dia sama-sama 0 sebanyak 26 kali elemen. Ya, jadi kalau aku coba tulis seperti ini, itu dia upper ya sama dengan 0 0 0 terus gitu ya sampai sebanyak 26 elemen gitu ya. Nah, misalkan input kita ya di sini ini itu adalah misalkan ini huruf besar semua, A, B, anggaplah A, B, C gitu ya. Jangan berurutan ya, biar lebih pahamnya gini aja kayak tadi ya, misalkan A, C, D ya. Nah, kita bisa tahu posisi huruf besar A di bit set huruf besar ya, itu dengan cara A dikurangi dengan huruf besar A, ya enggak? Berarti kan kalau di ASCII value itu kan yang ini ya, 65 ya. Berarti 65 dikurangi dengan 65 sama dengan 0. Maka posisi huruf besar A di bit set upper itu kan dia di yang paling kanan ya, indeks 0-nya di sini. Jadi yang awal 0 kita ganti 1 karena ada huruf besar A di input ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah seperti yang di lower teman-teman. Jadi gimana kalau C-nya huruf besar? Ya, posisi di bit set upper-nya sekarang adalah C besar dikurangi dengan A besar. Ya, jadi C besar ini teman-teman lihat yang di sebelah kanan ya. C besar dikurangi dengan A besar ya. Nah, si C besar itu kan dia ASCII value-nya berapa? Kalau teman-teman lihat di tabel dia 67. Berarti 67 dikurangi dengan huruf besar A yaitu 65 ya. Indeksnya sama dengan 2 gitu ya. Berarti posisi huruf besar C di bit set yang huruf besar dia 2 dari kanan atau di sini, dan 0 kita ganti jadi 1 karena ada huruf besar C di input ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini coba kita balik lagi ke codingan kita gitu ya. Ini aku coba hapus dulu ya, teman-teman paham ya dengan yang tadi aku jelaskan. Jadi setelah itu kita akan coba ke yang uppernya ya. Jadi else if gitu ya, kalau seandainya si input karakternya itu ternyata dia huruf besar, maka kita bisa upper.set dari C sekarang dia dikurangi A besar gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah kita dapetin si representasi bit set untuk yang huruf besar dan huruf kecil atau lower dan upper, nah maka kita bisa pakai untuk menghapus find di sini teman-teman ya. Ini yang krusial nih, kenapa? Karena kita nggak mau on kuadrat kan ya. Kita maunya kalau bisa on atau setidaknya on log n lah ya. Nah, sebenarnya dengan bit set gampang aja, kita nggak perlu pakai find ya. Cuman kita bisa pakai kayak gini teman-teman. Jadi ini sama ya, for char jadi untuk setiap karakter C gitu ya, anggaplah C2 di input string S ya. Lalu kita coba cek ya, kalau seandainya ya si C2 itu ya atau karakternya itu ternyata huruf kecil ya, dan ya kalau seandainya di uppernya itu dia ternyata nggak ada huruf besarnya ya, jadi upper.test dari si aku bisa bilang C2 dikurangi dengan
A kecil ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan di sini itu ternyata dia nggak ada huruf besarnya ya. Jadi intinya gini, aku coba ulangi lagi ya biar teman-teman paham. Ini kan kita yang kondisi pertama di if ini itu kan kita mau cek kan ya, apakah hurufnya si C2 ini dia itu huruf kecil atau enggak ya. Kalau dia huruf kecil gitu ya, lalu yang setelahnya adalah kita mau cek apakah ada huruf besarnya di input kita atau enggak gitu. Karena kalau dia nggak ada huruf besar di input, maka kita udah bisa pastikan bahwa karakter itu dia adalah karakter yang bukan nice ya, atau nanti dia akan jadi pemisahnya kan ya. Oke. Nah, caranya adalah gimana kita bisa tahu ya kalau karakter itu ada huruf besarnya. Nah, caranya adalah gini. Tadi kan kita udah punya tuh representasi huruf besar kan di upper kan ya. Ini aku coba coret-coret lagi deh biar teman-teman bisa lebih clear ya. Kan kita udah punya nih di upper tuh kan. Dia kan ada representasi bitset kan ya. Huruf besar mana aja ya. Misalnya gini deh. Aku punya input kayak gini. Anggaplah aku punya AA lalu B K gitu ya, K-nya gede. Oke. Nah, ingat ya di input S ini dia A-nya ada yang huruf kecil, A-nya ada yang huruf besar ya. Lalu kita coba misalkan representasikan input ini ke dua bitset yang tadi kita udah definisikan ya. Misalkan ini ada upper, ada lower ya. Nah, si uppernya itu kan dia ada 0 sebanyak 26 ya. Nah, tapi teman-teman ingat ya, di yang paling pertama ini ya, itu kan dia karena ada huruf A besar di input, maka yang pertama dari kanan dari bitset upper dia kan 1 kan ya, seperti yang tadi aku jelaskan tadi kan ya. Oke, karena dia ada huruf besar A nih di input ya. Jadi posisi yang pertama ini yang di reserve untuk huruf A besar ya, dia akan digantikan sama 1 dari yang awalnya 0. Oke. Nah, lalu yang di B ya, ingat ya, yang di B itu kan karena di input yang nggak ada B besar, maka yang di uppernya ini, yang elemen kedua dari kanan, dia 0, bukan 1 teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada B besar di input, ya nggak? Nah, tapi kalau di lowernya dia ada B kecil, ya nggak? Nah, maka nanti yang paling kanannya itu 1, elemen kedua dari kanan tetap 1. Karena kan ini untuk A nih, untuk A kecil kan, ini kan untuk ini untuk B kecil kan ya. Oke, jadi di lowernya ada 1 di yang kedua dari kanan, tapi di uppernya dia 0 ya. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Karena elemen pertama dari kanannya itu sama-sama 1 baik untuk upper maupun lower, maka kita bisa pastikan bahwa huruf itu dia pasti huruf yang nice ya. Karena dia ada sama-sama ada 1 baik di upper dan lower untuk posisi yang sama ya. Jadi karena yang elemen paling kanan itu di reserve untuk yang huruf A, baik itu huruf A kecil untuk lower maupun huruf A besar untuk upper, maka kita bisa pastikan bahwa huruf A ini dia merupakan karakter yang nice ya, karena sama-sama 1 nih di sini, baik upper maupun lower. Nah, tapi kalau misalkan huruf yang B gitu ya, kan di upper kan 0, di lower kan 1. Karena ada salah satu aja yang dia bukan 1 atau ada salah satu aja yang 0, maka kita bisa pastikan bahwa dia bukan nice ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, berarti kalau aku di codingan caranya kayak gini. Ini aku coba pindahkan aja ya biar teman-teman bisa melihat. Ini aku coba pindahkan ke sini, maaf. Ini aku coba pindahkan ke sini. Ya kayak gini teman-teman ya, biar kelihatan dikit lah. Oke. Ini aku coba hapus yang bagian ininya. Nah, jadi kita coba mulai ngoding lagi ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, tadi kita udah kan ya dapat istilahnya kalau dia huruf kecil dan dia nggak ada huruf besar di upper, berarti kan dia karakternya nggak nice ya. Atau ya, ada atau ya teman-teman, bisa jadi ya, bisa jadi kayak gini, bisa jadi dia huruf besar tapi dia nggak ada huruf kecilnya di input. Berarti kalau kita pakai bitset kan caranya kayak gini ya, kalau dia huruf besar itu true gitu ya, dan kalau misalkan ternyata dia nggak ada di lower gitu ya, artinya nggak ada huruf kecilnya di input ya, maka kita bisa pastikan bahwa dia juga bukan karakter yang nice gitu ya. C2 minus dari si A besar. Oke. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Ini kita coba cek kurungannya bener nggak ini kurungnya. Oh, ini harusnya ini kayak gini ya. Ini dikurung kayak gini. Oke. Nah, ini kurung kayak gini. Nah, maaf, harusnya kurung tutupnya kayak gini. Nah, ini juga harusnya kayak gini. Nah, habis itu ini juga harusnya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, jadi kalau dia karakternya
nggak nice, ya kita tinggal tambahin aja ke vektornya, ya kan ya. Berarti non nice dot pushback gitu ya dari si C2. Oke, sampai sini paham ya? Nah setelah itu kita coba cek lagi mana sih yang dia ada find-nya yang menyebabkan ON kuadrat. Nah yang ini kan ya, ini kan lama banget nih karena dia ON kuadrat, karena di dalam for dia ada find. Jadi ON, dalamnya ON ada ON lagi, berarti ON kuadrat gitu kan ya. Nah daripada kayak gini, sebenarnya dengan bitset ini kita jauh lebih gampang ya. Jadi karena kita udah dapat karakter-karakter yang nggak nice, sebenarnya kita tinggal langsung kayak gini aja teman-teman. Jadi ini aku coba hapus ya. Kita bisa langsung kayak gini. Jadi ini misalkan aku coba definisikan integer dari start maaf itu sama dengan 0, oke? Nah kemudian kita iterasi bukan untuk tiap substring, tapi kita iterasi tiap karakter, tapi pakai indeks ya, pakai indeks. Oke, jadi nanti kayak gini. Ini aku coba hapus dulu ya. Intinya kita akan coba merubah codingan kita yang sebelumnya minimum ya, tapi kita bisa optimize significantly berbeda jauh gitu ya, jauh lebih cepat maksudnya. Jadi ini kita coba integer i sama dengan 0 gitu ya. Terus kita coba i kurang dari si s.size gitu ya. Lalu kita coba plus i gitu ya. Nah setelah itu kita bisa kayak gini aja. Karena kan kita udah tahu kan ya karakter-karakter yang menjadi yang nggak nice-nya. Jadi kita bisa pakai bitset nih untuk ngeceknya ya. Jadi kita bisa kayak gini. If seperti yang tadi ya, kalau seandainya ternyata dia itu aku bisa bilang kayak gini. If is lower SI. Jadi kalau misalkan ternyata karakternya itu dia huruf kecil ya, dan ternyata dia nggak ada huruf besar di upper ya, di representasi bitset yang upper, maka kan kita udah bisa bilang kan kalau nggak ada huruf besar di input ya, padahal huruf kecilnya ada di input. Nah berarti kan kita bisa bilang bahwa dia itu karakter yang nggak nice ya nggak. Berarti kita bisa bilang ini ya kayak tadi ya, upper dot test gitu ya, lalu kita bisa SI gitu ya, kemudian kita bisa minus dari A gitu ya. Oke. Jadi kalau dia huruf kecil dan dia nggak ada huruf besar di input, maka dia bukan karakter yang nice ya. Oke, lalu jangan lupa ya, setelah itu kita perlu cek juga nih, maaf ini harusnya gini ya, atau kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia huruf besar gitu ya, jadi huruf besar kayak gini, dan ya, dan ternyata dia itu nggak ada huruf kecil di input, berarti kan kita bisa cek dari lower ya, bitset yang lower dot test. Lalu kita SI kurangi dengan si A besar ya enggak, karena kan tadi hurufnya besar kan ternyata kan ya. Oke. Nah kalau misalkan kayak gini, ini jangan lupa kurungnya harus hati-hati ya, kurung tutupnya. Jadi kayak gini, lalu ini tuh kayak gini, kemudian ini tuh kayak gini, tambahin kurung buka ya, habis itu kayak gini. Nah kurung tutup. Oke. Nah kalau misalkan dia karakter yang nggak nice seperti ini ya, maka kita bisa bilang bahwa kita udah dapat kan ya, jadi substringnya, jadi string candidate. Ini aku bisa pindahin ke sini aja deh. Ini kan kita udah tulis ya di video sebelumnya. Ini aku cut, lalu aku pindahin ke sini ya. Oke. Nah tapi sekarang inputnya bukan lagi subs untuk fungsi rekursifnya, tapi karena kita udah dapat indeks karakter yang nggak nice, maka kita bisa bilang ini itu dia substringnya tuh kayak gini. Jadi dia mulai dari si start gitu ya sampai i minus start. Jadi dia sejauh i minus start gitu ya. Itu kita dapat substringnya. Oke. Nah setelah itu kita coba pindahkan ini ke sini ya. Jadi ini harusnya seperti ini. Ini aku coba ke sini dulu. Nah habis itu kayak gini ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia si kandidatnya itu lebih besar daripada si max-nya ini, maka kita definisikan max sama dengan kandidatnya ya. Oke. Nah, tapi kan ini kan baru sampai yang substring yang ini ya, yang sebelumnya terakhir ya. Jadi untuk substring yang terakhir yang posisinya paling kanan sama seperti yang di video sebelumnya ya. Jadi kita perlu lakukan lagi. Jadi kita bisa bilang kayak gini. Jadi string candidate itu akan sama dengan, bentar ini for ya, benar ya. Ini tuh untuk for ya, kurung ini ya. Oke, untuk for. Nah, string candidate itu akan sama dengan longest nice substring fungsi rekursifnya. Nah, tapi sekarang untuk substring yang paling terakhir, yang posisinya paling kanan, berarti nanti s.str lalu start kayak gini ya. Oke. Kayak gitu. Terus
Habis itu ya kita bisa ini lagi ya, cek lagi ya. Kalau misalkan si kandidatnya itu ternyata panjangnya lebih panjang dari yang sebelumnya, dari yang maksimum sebelumnya, maka kita define max-nya sekarang adalah kandidatnya itu, gitu ya. Oke. Kayak gini. Nah, kita tinggal return max-nya. Oke. Kita coba cek apakah benar. Fungsi buat islo. Oh, harusnya gini ya, kurung buka ini bukan kurung siku. Oke. Nah, kita coba cek lagi bener nggak ini. Oh iya, maaf teman-teman, ini jadi harusnya gini ya. Jadi kita perlu tambahin si startnya itu dengan i+1 ya, seperti codingan sebelumnya. Karena supaya kita bisa dapetin substring yang lain ya. Jadi kalau misalkan misalnya ada 2 ya, kita bisa dapetin substring 2 itu plus 1 nanti di akhir gitu ya. Jadi caranya adalah ini kita bisa start sama dengan i plus 1 gitu ya. Oke. Nah, lalu kita juga perlu cek ini teman-teman. Ini kalau aku run, dia sepertinya agak error karena ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini harusnya dia nggak lower ya, tapi dia kalau dia nggak ada di lower ya. Jadi kan intinya kalau misalkan dia huruf besar ada ya di input, kan kita kan cek kan ya huruf kecilnya ada nggak. Nah, kalau huruf kecilnya ada, berarti dia bukan ini dong, dia bukan karakter yang nggak nice, dia karakter yang nice kan ya. Nah, tapi kita mau cek yang karakter nggak nice-nya. Berarti kan kalau misalkan dia huruf besar dan kalau huruf kecilnya nggak ada di input atau di representasi ininya, si lowernya gitu ya. Nah, maka kita pingin pakai fungsi rekursif kan di situ kan ya, dengan substring yang tadi aku udah jelaskan sebelumnya. Ya, jadi ini bukan cuma lower doang, tapi dia kalau dia nggak ada di lower kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa kasih ini ya, apa namanya, tanda serunya ya. Kayak gitu. Ini kalau aku coba run, apakah bisa? Kita coba cek. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau aku coba submit, kita ternyata dia bit 100% ya teman-teman ya. Teng. Oke, teman-teman, semoga paham ya dari video saya kali ini. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita bisa optimasi code gitu ya di C++ dengan beberapa konsep yang tadi aku coba jelaskan ya, dari bitset. Lalu kita juga bisa manfaatkan bitset untuk menyederhanakan si looping for-nya. Oke, sedemikian sehingga yang tadinya 18% sekarang dengan optimize code kita bisa bits 100%. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.